selamat datang di podcast BMV UNES. Senang sekali ya teman-teman di malam Selasa ini. Saya Febrina Ramafatana dan rekan saya Nur Aini bisa kembali hadir menemani kalian semua dengan membawakan tema podcast hari ini, yaitu Wawasan Nusantara bagi Generasi Muda. Oke, Vipers, podcast BMV UNES kali ini merupakan podcast kedua ya dari BMV UNES. Dan di podcast kali ini kita juga bakal menghadirkan narasumber yang luar biasa keren. Oke, yang pertama yaitu ada Kak Navia Insyira dan ada juga Kak Roni Fahrudin. Oke, Vipers, seperti apa ya perbincangan selengkapnya? Pastinya obrolan ini sangat menarik sekali untuk kita saksikan bersama. Langsung aja ya, sekarang kita dengarkan perbincangan di podcast BMV UNES kali ini bersama Kak Navia Insyira dan Kak Roni Fahrudin. Oke, sebelum itu, Kak Navia Insyira dan juga Kak Roni Fahrudin ini merupakan Duta FIP tahun 2020. Vipers, seperti kita ketahui bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan juga rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan dan tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Nah, langsung aja nih kita sambut ini dia Kak Navia Insyira dan juga Kak Roni Fahrudin selaku Duta FIP UNES tahun 2020. Halo Kak, selamat malam. Halo Aini, selamat malam. Gimana nih Kak kabarnya? Selamat malam Aini. Ya, alhamdulillah baik nih Aini. Gimana Kak Navia kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa baik juga malam ini keadaannya. Aini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik juga Kak. Gimana kalau misalnya kita langsung aja perkenalan nih Kak? Boleh dari aku dulu mungkin ya? Boleh. Oke, halo. Selamat malam teman-teman, selamat malam juga Vipers yang mungkin nanti akan mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada. Perkenalkan aku Navia Insyira, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa aku adalah Duta FIP UNES tahun 2020. Teman-teman boleh manggil aku Sira biar lebih akrab gitu. Halo, salam kenal. Oke, gantian ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Halo Vipers, perkenalkan nama saya Roni Fahrudin. Teman-teman bisa panggil aku atau saya Roni, biasanya gitu nama buat akrabnya. Kemudian apa tuh namanya? Kita juga di sini sebagai Duta Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2020. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Di sini aku kira-kira bagaimana sih agar mahasiswa khususnya di FIP UNES ini semangat untuk terus mengembangkan wawasan Nusantaranya? Ini mungkin bisa dijawab dari Kak siapa dulu nih? Ada yang mau duluan nggak? Navia atau aku, Nav? Dari Kak Roni boleh, silahkan Kak. Tadi kan yang kenalan aku duluan. Pinter kamu. Oke. Ya, gimana sih caranya mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan ya untuk meningkatkan atau mengembangkan wawasan Nusantaranya? Tentu kita sebagai masyarakat atau sebagai rakyat Indonesia, tentunya yang harus ditanamkan terlebih dahulu adalah rasa cinta terhadap tanah air terlebih dahulu. Itu menurut saya sangat penting sih yang perlu diutamakan, karena saat kita sudah merasa memiliki, sudah merasa bahwa negara Indonesia adalah negaraku, kita akan melakukan hal-hal yang positif terhadap negara Indonesia, itu tentunya. Jadi bagaimana caranya? Tentu kita harus meningkatkan terlebih dahulu rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara itu waktu dulu itu waktu sebelum pandemi ya terutama itu ada bela negara yang dikhususkan untuk mahasiswa baru terutama
mahasiswa semester 1. Nah, itu menurutku adalah program yang memang sangat baik untuk pengembangan rasa cinta tanah air yang diberikan kepada mahasiswa, karena dengan adanya hal tersebut kita lebih menghargai, lebih bisa setidaknya tuh menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kayak gitu. Kemudian juga adanya sosialisasi ataupun adanya saat kita mengikuti organisasi dan dalam organisasi tersebut menjunjung tinggi adanya rasa cinta tanah air atau nasionalisme terhadap negara Indonesia. Itu menurut saya syarat-syarat sih yang bisa membuat kita lebih bisa mengembangkan wawasan Nusantara dengan implementasi yang sebenarnya kita jumpai pada setiap harinya. Kayak gitu sih Kak Febrina kalau menurutku. Oke, berarti Kak, termasuk cinta tanah air sama sosialisasi menjunjung tinggi nasionalisme ya Kak, kurang lebih seperti itu ya Kak? Iya betul Kak, kayak gitu kurang lebihnya. Nah ini kan dari perspektifnya Kak Roni nih, aku mau dengar di perspektifnya Kak Navia gimana? Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik banget ya, karena kan udah dikasih tahu juga kalau temanya ini wawasan Nusantara. Gimana sih caranya mahasiswa, khususnya mahasiswa FIP UNES untuk semangat mengembangkan wawasan Nusantara? Yang tadi dibilang sama Kak Roni, aku juga setuju banget ya, kalau misalnya kita udah bisa cinta tanah air, pasti kita juga akan tercermin untuk mengembangkan gimana sih sikap untuk menghargai dan bisa mengembangkan budaya-budaya kita, karena wawasan Nusantara tadi ya. Kalau misalnya dari aku pribadi, mungkin kita juga harus lebih adaptif sih sama keadaannya sekarang. Karena kan kita generasi milenial ya, kadang-kadang suka udah melupakan budaya yang ada karena ngerasa bahwa kita ini udah maju gitu loh, udah era globalisasi. Jadi yang paling penting tetap harus ingat sama budaya diri sendiri juga, budaya dari asal daerah. Apalagi kita tinggalnya di daerah Semarang, terutama khususnya di daerah Jawa Tengah. Jadi menurutku dengan kita terus mempertahankan budaya yang dimiliki ya, kayak kalau misalnya ngobrol sama teman tetap pakai bahasa Jawa, terus juga tetap tahu lagu daerahnya. Kayak sekarang kan lagu daerah, lagu dangdut tuh banyak banget kan lagu Jawa. Menurutku itu hal yang menarik sih untuk dipelajari gitu loh. Maksudnya bukan cuma buat hiburan semata, tapi untuk tahu liriknya dan tahu artinya secara benar juga menurutku itu salah satu hal yang bisa membuat kita untuk tetap ingat sama budaya kita gitu loh. Jadi untuk mengembangkan wawasan Nusantara, menurutku kita harus bisa untuk nggak melupakan budaya sendiri kayak gitu, dan adaptif sama kemajuan yang ada sekarang. Kayak itu kan diubahnya jadi kayak hiburan ya, jadi lagu, terus juga bisa aja nih konten di TikTok yang kita ngangkat recreate, mungkin kita bisa make up pakai baju Nusantara, atau kita mengembangkan dengan nunjukin budaya yang kita miliki. Itu kan salah satunya kita nggak melupakan budaya yang kita miliki kayak gitu. Jadi menurutku selain kita bisa ingat sama budaya sendiri, kita juga bisa ngasih tahu ke orang lain melalui sosial media bahwa kita punya loh budaya Nusantara yang harus terus dijaga dan dilestarikan kayak gitu kalau dari aku. Oke Kak, berarti selain menghargai budaya, kita juga harus adaptif dengan keadaan dengan cara mempertahankan budaya gitu ya Kak? Betul sekali. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang kedua kali ya. Di sini pertanyaan yang kedua yaitu, kira-kira kiprahnya seorang duta FIP UNES ini menginspirasi generasi muda sehingga dapat meningkatkan kompetensi mengenai wawasan Nusantara itu seperti apa sih Kak? Dari Kak Navia dulu mungkin ya. Oh ya, oke, boleh. Di sini aku kiprahnya sebagai seorang duta FIP UNES ya, terutama duta FIP UNES ini kan aku sama Kak Roni menjabat udah 1 tahun lebih ya Kak. Tahun 2020 kita terpilih menjadi duta FIP UNES. Menurutku banyak sih perjalanannya yang bisa kita contohkan untuk sebagai seorang duta, sebagai brand ambassador, apalagi kampus FIP UNES ya. Kan tahu sendiri UNES ini berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Jadi kalau kita bisa menjadi contoh mahasiswa yang memiliki atau mengingat budaya, menurutku itu juga salah satu hal yang bisa
menjadikan aku contoh gitu loh untuk orang-orang kalau kita nih sebagai duta VIP bisa menginspirasi kalau misalnya kita ingat sama budaya sendiri. Balik lagi kayak tadi jawabanku yang pertama kayak gitu. Kayak pas kemarin di Duta VIP UNES aku menjalankan tugas sama Karoni baru kemarin ada di acara VIP juga kan, acara BM VIP, ada acara N2 Fest gitu loh. Itu kan acaranya kental akan ini ya, apa namanya, Nusantara gitu loh, dari aku dan Karoninya juga. Nah menurutku dari situ aku sama Karoni sebagai duta bisa menunjukkan bahwa kita nih terlihat sebagai brand ambassador yang bisa mengembangkan wawasan Nusantara kayak gitu. Jadi balik lagi dari dalam dirinya sendiri, dari aku berusaha untuk menunjukkan itu ke orang lain dengan budaya yang aku miliki gitu, walaupun aku bukan dari asli Semarang ya gitu. Nusantara tuh kan bukan cuma daerah Jawa gitu, dari seluruh Indonesia. Nah gimana aku bisa nunjukin itu ke mahasiswa VIP UNES gitu, terutama kayak gitu. Mungkin dari kalau Karoni gimana? Mungkin ada mau tambahan? Oke. Ini mau lanjut aja langsung, Ri. Nah. Oke. Ya. Kalau menurutku pribadi benar ya. Apa yang tadi dikatakan Navia, mau nambahin aja sih terkait dengan kiprah atau bagaimana menginspirasi dengan banyak orang. Seperti yang kita tahu kan, Indonesia kental akan nilai leluhur ya, gotong royong, sopan santun, ramah tamah, ada saling menolong kayak gitu. Nah, itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya diharuskan untuk dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia kayak gitu loh. Cuman kita sebagai ambasador atau bisa dikatakan sebagai wajah dari fakultas, tentunya kita harus mencontohkan apa yang memang menjadi nilai leluhur gitu loh. Mulai dari pengambilan pengambilan keputusan kita diadakan dengan musyawarah. Kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan orang, kita harus saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang tadi budaya kayak gitu. Kemudian kita juga harus bisa menerima satu sama lain, harus bisa toleransi antara satu dengan yang lainnya. Itu hal-hal yang memang sebenarnya penting kayak gitu loh. Apalagi kita sebagai duta Fakultas Ilmu Pendidikan yang jumlahnya juga cukup lumayan banyak, tentunya kita harus dituntut untuk bisa menjadi contoh, terutama dalam nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sih kalau menurutku pribadi, tentu kita akan memberikan dan kita memberikan mencontohkan hal-hal yang baik yang memang dapat kita contohkan kepada masyarakat lainnya. Kayak gitu sih, Febrina. Oke, terima kasih Kak Roni dan Kak Navia atas jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kak Roni dan juga Kak Navia sendiri, apa sih arti penting wawasan Nusantara untuk dipahami oleh generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa ini? Oke, tadi arti penting ya wawasan Nusantara untuk dipahami oleh generasi muda. Tentu sih, kalau menurutku wawasan Nusantara ini penting ya, terutama apa yang diimplementasikan dari konsep dari wawasan Nusantara itu seperti apa, penjelasan atau prakteknya itu seperti apa, itu yang lebih penting sih kayak gitu loh. Bagaimana kita mempertahankan kesatuan dan keharmonisan antara masyarakat itu kan menjadi salah satu hal yang penting untuk kita bersosialisasi dengan banyak orang kayak gitu loh, dengan menghargai pendapat dan juga yaitu tadi yang saya bilang, nilai-nilai leluhur yang sebenarnya kita tuh memiliki banyak hal yang positif dari nilai leluhur tadi gitu loh, kayak misalkan tadi gotong royong dan lain sebagainya. Nah itu menurutku itu sangat penting sih, utamanya kita sebagai generasi milenial, kita tentunya harus bisa mengaplikasikan dan juga menerapkan nilai-nilai tersebut ya, meskipun sekarang udah di eranya globalisasi yang semuanya serba barat-baratan dan lain sebagainya, tapi dengan kita terus tetap mempertahankan nilai-nilai yang baik untuk kita bermasyarakat, bernegara, itu menjadi hal yang sangat penting sih diterapkan oleh kita generasi milenial, terutama kita sebagai mahasiswa
yang tetap yang notabene kita memiliki akademisi gitu loh. Notabene kita akademisi dan tentunya kita harus memahami nilai-nilai yang yang berada di masyarakat gitu loh. Jadi kita nggak bisa seenaknya, dalam arti karena ada globalisasi kita ngikuti aja lah ke barat-baratan dan lain sebagainya. Itu silahkan, tapi kita tetap harus menjunjung tinggi budaya, terus ada nilai-nilai leluhur dan kesatuan persatuan dari masyarakat kita, kayak gitu sih kalau menurutku. Jadi apa pentingnya, tentu sangat penting untuk kondisi bernegara ataupun bermasyarakat dalam sebuah lingkungan, kayak gitu sih kalau aku. Oke, bagus sekali ya Kak ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Nafia. Ya, boleh. Pertanyaannya menarik-menarik ya malam ini. Tadi ditanya juga apa pentingnya wawasan Nusantara untuk generasi muda ya. Karena kita juga generasi muda ya, dari aku aja sendiri dan Karoni dan Aida dan Febrina. Menurutku penting karena biar kita tahu identitas dan gak melupakan dari budaya negara kita sendiri gitu loh. Ya kan, jadinya walaupun udah perkembangan zaman kayak tadi Karoni bilang, udah globalisasi juga, itu tetap penting karena itu kan budaya yang harus diteruskan ya, nilai leluhurnya itu harus dijaga dan dilestarikan. Jadi kalau misalnya kita terutama sebagai mahasiswa bisa mencerminkan bagaimana bersikap berwawasan Nusantara, menurutku itu penting dan poin plus juga sih yang harus tetap dimiliki oleh mahasiswa gitu. Karena kan tadi pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita ini kan makhluk sosial ya, selalu butuh satu sama lain, butuh orang lain. Nah, kalau misalnya dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa sambil mengeluarkan nilai-nilai dari kepribadian kita yang berwawasan Nusantara, pastinya kan orang akan jadi lebih bangga gitu loh sama kita sebagai mahasiswa FIP UNES, terutama bahwa kita tidak melupakan budaya dan kita juga menjunjung tinggi budaya-budaya dan nilai leluhur yang ada gitu loh, dari cara kita bertemu orang lain, dari cara kita ada di lingkungan sama orang lain kayak gitu. Jadi menurutku penting karena arti pentingnya itu tuh sebagai pengingat dan sebagai identitas dari kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa FIP UNES yang panutan ya untuk jadi guru kan ya, karena kita jadi menurutku itu penting dan harus bisa kita jaga kayak gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi arti penting dari wawasan Nusantara untuk dipahami oleh generasi muda yaitu agar kita selalu mengingat akan identitas kita, ya Kak ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir Kak. Seperti apa sih implementasi wawasan Nusantara bagi generasi muda? Mungkin bisa dijawab dari Kak Nafia dulu mungkin. Oh ya, boleh. Terima kasih, ini nyambung ya. Gimana sih cara implementasinya? Menurutku ini yang paling menarik ya. Karena biasanya kan kita suka gampang diomongin tapi susah dilakuin. Apalagi buat diri aku sendiri juga. Karena menurutku aku harus mengingat gitu. Aku harus menunjukkan itu biar orang lain juga bisa mencontoh atau aku bisa memberikan sedikit inspirasi lah ya dengan mereka ngelihat aku gitu. Jadi menurutku implementasi yang paling gampang adalah dengan nggak malu untuk nunjukin budaya dari kita sendiri kayak gitu ya kan. Jadi budaya apa sih yang kita miliki yang bisa kita kasih lihat ke orang lain gitu, yang bisa kita jadikan contoh gitu loh buat orang lain biar bisa ditiru yang baik-baiknya kayak gitu. Nah, implementasi yang paling gampang dengan ini gak sih, kita ingat hari-hari besar nasional gitu ya kan, dengan kita memaknainya, dengan tidak melupakannya, dengan melestarikannya. Terus juga yang paling gampang mungkin ini simple gitu ya, dan agak sedikit bukan hal yang besar gitu loh. Cuma menurutku dengan kita pakai batik bukan cuma di hari penting aja tuh sebagai salah satu bentuk kita cinta budaya nggak sih? Aku suka pakai batik walaupun bukan di hari-hari besar gitu loh. Jadi kayak ya udah kalau mau pergi tuh ya pakai batik aja gitu loh. Kenapa? Jadi kayak menurutku pakai normalisasi bahwa pakai batik tuh karena emang kita mau dan kita suka gitu loh. Itu sih yang menurutku hal simpel yang
mau aku terus lakuin biar orang-orang juga ngerasa bahwa ya udah pakai batik tuh karena emang kita suka, kayak gitu sih mungkin. Simpel tapi ya semoga dengan hal kecil itu bisa bermakna buat diri aku sendiri tentunya, untuk bisa memaknai bahwa dengan memakai batik nih aku merepresentasikan bahwa aku punya budaya yang bagus, dan aku jadi harus mencerminkan bagaimana bersikap yang berwawasan Nusantara, kayak gitu mungkin kalau dari aku. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Navia ini. Mungkin langsung saja bisa dilanjut dengan Kak Roni. Oke. Ya, mau menambahkan aja sih, saya udah setuju sama Navia tadi terkait jawabannya. Kalau menambahkan, kalau terkait saya sih mending juga implementasi itu juga penting untuk kehidupan bermasyarakat kayak gitu loh. Dengan terutama menghargai sih, kalau menurutku di era yang seperti yang sekarang ini, yang adanya perbedaan-perbedaan, dan sekarang kan mungkin lagi sering-seringnya ada kayak semacam labeling yang sebenarnya itu tidak baik dan malah merusak persatuan di Indonesia gitu loh. Jadi penting adanya saling menghargai satu sama lain sih itu, karena memang kalau menurutku keindahan itu karena ada perbedaan kayak gitu loh. Di Indonesia kan indah karena saling berbeda dan saling menghargai kayak gitu. Pelangi aja kalau misalkan dia warnanya cuma satu, dia nggak bakal indah. Dia indah karena warnanya itu sangat banyak gitu loh, sangat bervariasi, makanya dia indah pelangi itu. Nah ya, begitu juga dengan Indonesia kayak gitu loh. Kalau Indonesia itu adanya perbedaan dan saling menghargai itu kalau menurutku hal yang sangat penting, dan memang itu implementasi yang memang harus dimiliki oleh generasi muda gitu loh. Dengan adanya perbedaan budaya, dengan adanya perkembangan zaman, itu penting adanya untuk saling menghargai dan toleransi. Itu sih kalau menurutku implementasi yang memang sangat juga penting bagi generasi muda untuk kedepannya kayak gitu, karena memang toleransi, dengan adanya sikap menghargai itu merupakan hal yang penting bagi generasi muda kayak gitu sih Nuraini. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa Kak Roni dan juga Kak Navia. Ini sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman ya. Oke, mungkin Kak Navia sama Kak Roni mau sharing-sharing sedikit nggak tentang pengalamannya menjadi duta FIP untuk menginspirasi teman-teman Vipers di rumah. Dari Kak Roni dulu mungkin Kak. Oh ya, oke. Kalau aku pribadi sih lebih ke adanya pemahamanku sih, terutama terkait dengan adanya perbedaan yang terutama banyak perbedaan sih dari teman-teman yang waktu itu menjadi duta Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya sampai sekarang sih masih tetap. Kalau menurutku adanya perbedaan terutama dari segi bahasa. Kayak aku kenal Navia pun karena sama-sama ikut kegiatan duta ini gitu loh. Jadi bisa mengenal, oh ternyata dia anak Jakarta, oh bahasanya seperti ini. Oh ada yang dari Palembang, oh ada yang dari luar Jawa, bahasanya seperti apa itu loh. Kita saling mengenal satu sama lain dan akhirnya saling paham gitu loh, bahwa dalam kehidupan itu kita nggak sendiri dan tentunya banyak perbedaan gitu. Tapi perbedaan itu yang menurutku jadi lebih seru, dan aku bisa lebih kenal banyak teman dari luar Jawa, dari luar Jawa Tengah terutama sih tuh. Jadi menurutku pengalaman yang tentunya nggak mungkin aku dapatkan kalau aku nggak ikut organisasi ataupun nggak ikut duta fakultas ini kayak gitu sih. Dan menurutku penting juga karena kita saling kayak mengenal ataupun bisa berinteraksi dengan banyak orang di luar sana. Itu sih kalau menurutku pengalaman yang menurutku luar biasa dan menurutku bisa dicontoh untuk orang lainnya kayak gitu. Oke Kak Roni, mungkin dari Kak Navia seperti apa? Iya, aku setuju juga sama Kak Roni. Di Duta VIP terutama jadi ketemu banyak orang, ada banyak perbedaan. Mau menambahkan sedikit, kalau menurut Kak Roni, perbedaan itu yang bikin jadi menyenangkan
Dan menurutku aku setuju, dan perbedaan itu yang malah menyatukan gitu. Karena kalau misalnya kita berbeda-beda, walaupun kita punya latar belakang beda, tapi satu tujuan, itu malah yang bikin kita jadi satu gitu loh. Dan itu sih yang paling penting, asal dari kitanya juga mau untuk menjaga dan mencoba ya. Karena kalau misalnya nggak kita coba kan malah jadi lupa gitu loh, siapa lagi kalau bukan kita. Jadi ya balik lagi dari diri sendiri untuk bisa melestarikan itu dan terus menjaga supaya kita bisa menjadi contoh gitu loh, terutama apalagi sebagai duta aku, Karoni, dan teman-teman duta VIP yang lainnya juga. Semoga dari apa yang kita lakukan bisa diambil hal-hal yang positifnya, baik itu dari bagaimana kita berperilaku yang mencerminkan pemuda yang mengingat wawasan Nusantara, atau juga mahasiswa VIP UNES itu seharusnya seperti apa, kayak gitu. Jadi semoga bisa diambil hal-hal yang positif dan bisa jadi manfaat juga untuk teman-teman di luar sana, yang VIPers di luar sana yang mungkin tertarik untuk ke organisasi-organisasi ya, bisa kayak ke BEM VIP kan, terus juga bisa melanjutkan di Duta VIP kayak gitu. Jadi semoga bisa diambil hal yang bermakna dari apa yang sedang kita jalankan tugas sebagai Duta VIP kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Roni dan Kak Nafia yang telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat keren, dan tadi juga udah sharing tentang pengalamannya di Duta FIP ya Kak. Oke, nggak kerasa kita udah harus menutup sesi podcast kali ini karena keterbatasan waktu, dan saya juga ingin meminta dari Kak Nafia Insyira untuk menyampaikan closing statement-nya dulu mungkin Kak. Oh ya, boleh. Kalau dari aku, closing statement-nya terima kasih nih dari teman-teman BEM VIP, dari Medinfo ya, udah ngajak aku dan Karoni sebagai Duta VIP sharing bareng. Semoga apa yang tadi aku sampaikan, intinya adalah aku mau teman-teman VIPers di rumah dan akunya sendiri bisa terus mengingat budaya yang kita miliki, dan tentunya mencerminkan budaya itu ke orang lain supaya kita bisa terus bermanfaat dan bisa terus saling memberikan inspirasi. Itu aja mungkin kalau dari aku. Terima kasih. Oke Kak, silakan Kak Roni. Oke, ya. Mau menambahkan aja sih dari Kak Nafia, tadi udah disampaikan dengan ringkas dan lengkap. Yang tentunya dengan wawasan kebangsaan ini harapannya dari teman-teman bisa saling mempererat persatuan sih, terutama dalam masyarakat, karena yang kita tahu memang untuk sekarang ini sering terjadi ada pergolakan dalam masyarakat yang di situ ada dikarenakan adanya perbedaan kayak gitu loh. Jadi sebagai akademisi dan sebagai orang yang terpelajar, kita harusnya bisa menjadi penengah, atau setidaknya kita bisa berpikir lebih logis dan tenang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi kayak gitu. Itu aja sih mungkin, dan terima kasih buat BEM VIP yang udah mengundang aku sama Nafia dalam podcast wawasan kebangsaan ini. Itu terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nafia dan juga Kak Roni atas waktunya sudah mau bergabung dengan kami malam ini. Oke, luar biasa sekali ya podcast kita malam ini dengan tema wawasan Nusantara bagi generasi muda. Tentunya ada banyak cara dan ada banyak jalan untuk membangkitkan dan menumbuhkan wawasan Nusantara bagi generasi muda. Tapi tetap dibutuhkan yang namanya kerjasama, harus saling bahu-membahu, harus saling menyuarakan aspirasi, dan tentu saja harus saling menghargai. Baiklah, pastinya banyak hal-hal dan inspirasi yang bisa kita dapatkan dari obrolan hari ini yang mengangkat tema tentang wawasan Nusantara bagi generasi muda. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast BEM VIP, dan karena keterbatasan waktu, saya Febrina Ramafatana dan rekan saya Nur Aini harus mengakhiri podcast kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast BEM VIP UNES berikutnya. Sampai jumpa dan salam.